Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 4. Semoga sehat-sehat selalu hari ini. Alhamdulillah, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online kita. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Dan anak-anakku, kita akan meneruskan pembahasan tentang buku tematik 4C ya, buku Bupena. Nah, kita melanjutkan tema 6 yaitu cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku. Nah, di pembelajaran pertama ya, di buku Bupena 4C halaman 28, anak-anak bisa sambil menyimak halaman 28. Di sana diterangkan tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk membuat puisi ya. Hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk membuat puisi. Apa saja? Yang pertama yaitu kita menentukan tema. Kita tentukan dulu temanya. Nah, untuk apa kita menentukan tema? Agar membuat puisi tetap dalam lingkup tema yang telah ditentukan. Sehingga kita ketika membuat puisi, kita membuatnya masih dalam satu lingkup sesuai dengan tema yang kita tentukan. Misalnya kita menentukan tema, kita akan membuat puisi, temanya lingkungan misalnya. Nah, kita tentukan dulu temanya sehingga nanti ketika kita menuliskan puisi, kita tidak melebar di dalam menulis puisi. Misalnya temanya lingkungan, ternyata kita menuliskannya tentang profesi seorang guru atau profesi seorang polisi. Nah, ini kurang tepat. Nah, dengan menentukan tema akan sangat membantu kita di dalam menyusun kata-kata dalam membuat puisi. Nah, yang nomor 2 yang perlu kita perhatikan yaitu melakukan observasi ya anak-anak ya. Melakukan observasi atau pengamatan. Observasi itu artinya pengamatan. Nah, fungsinya untuk apa kita melakukan pengamatan? Yaitu untuk mengembangkan imajinasi atau hayalan kita terhadap tema yang telah kita tentukan. Misalnya tadi kita menentukan tema tentang lingkungan. Nah, kita amati dulu. Misalnya anak-anak mengamati lingkungan di sekitar rumah. Oh, ternyata lingkungan di sekitar rumah itu bersih, banyak tumbuh-tumbuhannya, banyak bunganya ya. Atau lingkungan sungai. Nah, anak-anak bisa datang ke Sungai Loji misalnya ya. Oh, ternyata sungainya bersih. Kemudian oh, ternyata banyak sampahnya. Itu adalah kita melakukan observasi sehingga kita mendapatkan banyak informasi. Nah, agar dapat membuat puisi, anak-anakku semuanya ya, perhatikan hal-hal berikut ini. Ya, yang A, tentukan tema puisi yang disukai. Nah, anak-anak sukanya tema apa ini? Tema pendidikan, tema olahraga, sepak bola, bersepeda, atau pemandangan. Nah, kita tentukan dulu temanya. Kalau sudah kita tentukan temanya, kemudian yang B yaitu siapkan peralatan tulis. Nah, siapkan peralatan tulis, pensil, penghapus, sama kertas. Nah, kenapa menggunakan pensil dan penghapus sama kertas? Karena ketika kita menulisnya masih salah, kita mudah untuk menghapusnya. Nah, menghapusnya kemudian kita cari kata yang tepat. Nah, kemudian setelah itu yang C, lakukan observasi terhadap objek pada tema puisi. Nah, lakukan observasi atau pengamatan terhadap objek yang akan kita buat puisi. Nah, selanjutnya yang D, tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Ada peristiwa apa saja ketika kita melakukan pengamatan pada tema yang telah kita tentukan. Misalnya kita menentukan tema lingkungan, oh di sana ada peristiwa sungainya yang mengalir sangat deras, airnya sangat bersih. Nah, itu adalah peristiwa yang kita temukan saat kita melakukan pengamatan atau observasi. Dan selanjutnya yang E, catatlah setiap informasi yang dibaca. Nah, kita catat informasi tadi. Setelah itu kita bisa mulai membuat mengarang sebuah puisi. Nah, untuk itu anak-anak saat memberi tugas kepada kalian, silakan kalian membuat puisi. Temanya bebas sesuai dengan kesukaan kalian dengan melakukan
langkah-langkah yang tadi Ustadz setelah sampaikan. Setelah kalian jadi puisinya, silahkan difoto dan kirimkan ke nomor WA-nya Ustadz ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan pembahasan yang kedua. Nah, di alam ini anak-anak, kita akan membahas tentang siklus hidup bermacam makhluk hidup, terutama hewan anak-anak. Nah, kita akan membandingkan siklus hidup. Apa siklus hidup? Kemarin sudah pernah dibahas ya, siklus hidup atau perubahan atau perjalanan perubahan hidup dari lahir sampai dewasa. Nah, macam-macam melalui pengamatan. Yang pertama, bisa tampilkan tabelnya di belakang ya. Dan anakku, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang membandingkan siklus hidup melalui pengamatan. Situ ada tabel yang telah Ustadz tampilkan di layar ya. Yang pertama, yang A adalah bebek. Bebek ini mengalami metamorfosis atau tidak? Nah, metamorfosis ini perubahan dari pertama ia keluar sampai dewasa. Nah, bebek ini mengalami metamorfosis hanya pertama ketika dia muncul, yaitu berupa telur. Nah, telur ini pecah, kemudian berubah menjadi itik atau bebek. Nah, kemudian ikan lele juga tidak mengalami, ikan lele ini tidak mengalami metamorfosis. Artinya dari kecil sampai dewasa bentuknya seperti itu atau sama, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kemudian capung ini hewan yang mengalami metamorfosis anak-anak, karena capung ketika pertama kali itu adalah telur, kemudian telur berubah menjadi nimfla berubah menjadi capung dewasa. Nah, selanjutnya hewannya yaitu katak. Katak juga mengalami metamorfosis, berawal dari telur, kemudian berudu, berubah menjadi katak berekor, berubah lagi menjadi katak muda, berubah lagi menjadi katak dewasa. Nah, kemudian selanjutnya ada hewan kecoa. Kecoa ini adalah hewan yang juga mengalami metamorfosis. Kenapa? Karena diawali dari telur berubah menjadi nimfla berubah menjadi kecoa dewasa. Nah, selanjutnya kambing. Kambing ini adalah hewan yang tidak mengalami metamorfosis, karena ketika lahir sampai dewasa wujudnya sama, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Selanjutnya sapi juga sama, tidak mengalami metamorfosis. Kemudian kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini adalah salah satu hewan yang mengalami metamorfosis, diawali dari telur berubah menjadi ulat berubah menjadi kepompong baru berubah menjadi kupu-kupu. Nah, kalau kita perhatikan dari nama-nama hewan yang sudah ditampilkan di layar ini ya, satu, hewan yang melahirkan ya itu pasti tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang melahirkan pasti tidak mengalami metamorfosis. Tetapi kalau hewan yang bertelur itu hampir rata-rata, tidak semuanya, itu mengalami metamorfosis seperti yang sudah tadi Ustadz sebutkan, seperti capung, kecoa, kemudian kupu-kupu. Nah, metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu yaitu yang melewati fase pupa atau kepompong ya. Terdapat 4 fase perubahan dalam metamorfosis sempurna, yaitu dari telur berubah menjadi larva, berubah menjadi pupa atau kepompong, dan menjadi imago atau fase dewasa. Contohnya hewan apa yang mengalaminya? Yaitu ada hewan kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu perubahannya tidak melalui kepompong. Fasenya yaitu telur berubah menjadi nimfla atau hewan muda, langsung berubah menjadi imago atau fase dewasa. Contohnya hewan apa saja anak-anak yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Ya, misalnya yaitu kecoa dan belalang. Nah, belalang ini berasal dari telur ya. Telur berubah menjadi nimfla. Nimfla ini adalah bentuknya seperti belalang tetapi tidak memiliki sayap. Kemudian dia berubah menjadi belalang dewasa. Itu adalah bentuk-bentuk metamorfosis. Nah, demikian dulu pembelajaran pada hari ini anak-anakku semuanya. Kesimpulannya ada beberapa hal
yang perlu kalian perhatikan di dalam membuat sebuah puisi dan membandingkan siklus hidup melalui pengamatan. Jadi setiap makhluk hidup, setiap hewan yang hidup itu mengalami siklus hidup yang berbeda-beda. Baik tadi contohnya dari bebek, kambing, kemudian kupu-kupu, dan katak, dan hewan sebagainya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Semoga kita selalu sehat walafiat. Saat akhiri, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.